Salam jumpa lagi dengan Pertanian Merdeka. Kali ini kita akan melakukan pemangkasan atau pruning terhadap jeruk yang baru ditanam. Pemangkasan yang akan kita lakukan kali ini berbeda dengan pemangkasan yang kebanyakan dilakukan oleh petani jeruk umumnya. Kenapa? Biasanya pemangkasan jeruk dilakukan untuk mengatur kerindangan pohon dan perbandingan antara kerangka dengan permukaan tajuk yang berbunga dan berbuah. Yang kedua, mengatur perbandingan antara bagian atas tanaman dan akar. Yang ketiga, mengubah status karbohidrat pohon atau penyimpanan makanan pada pohon. Sementara yang akan kita lakukan kali ini justru berbeda dengan kebanyakan pemangkasan yang dilakukan oleh petani jeruk, yaitu, nah ini sudah terlihat bunga jeruk. Yap, sangat banyak bunganya. Umur jeruk ini setelah ditanam sekitar 4 bulan. Kebanyakan orang justru senang dengan kondisi jeruk yang seperti ini. Umur jeruknya baru 4 bulan setelah ditanam, tapi sudah banyak memunculkan bunga yang akan menjadi buah. Bagi saya, ini sangat mengganggu. Betapa tidak? Jika hal ini dibiarkan, kemungkinan besar bunga ini akan menjadi putik. Putik akan menjadi buah. Dan sementara batang jeruk ini masih sangat kecil. Palingan lebih besar sedikit dari jempol tangan saya. Sangat kecil, belum layak jeruk seperti ini dibiarkan berbuah. Karena kalau dibiarkan berbuah, otomatis pertumbuhan vegetatifnya akan terganggu. Jika pertumbuhan vegetatif jeruk terganggu, kemungkinan besar jeruk ini akan menjadi kerdil, pertumbuhannya kerdil. Dan kalau jeruk yang ditanam di lahan seperti ini kerdil, itu sangat merugikan bagi petani. Karena jeruk yang kerdil pasti tidak akan bisa menghasilkan buah yang banyak. Sangat sedikit buah yang dihasilkan karena dahan dan batangnya kecil. Kemungkinan besarnya juga kalau jeruk ini dibiarkan berbuah, kalaupun buahnya banyak, buahnya tidak akan bisa besar-besar sesuai dengan atau sama halnya dengan jeruk yang tumbuh normal. Dan biasanya lagi, kalau jeruk yang tumbuh kerdil, tingginya tidak lebih dari 2 meter. Maka dari itu, perlu dilakukan pemangkasan terhadap jeruk ini, khususnya pemangkasan bunga yang sudah muncul dari ranting-ranting mudanya atau tunas-tunas muda jeruk ini. Nah, sekarang coba kita lihat dulu tinggi jeruk ini. Itu saya pakai penggaris saja ya, karena cuma itu yang ada di rumah untuk mengukur. Nah, tinggi jeruk ini sekitar 88 cm. Jeruk yang tingginya 88 cm, kalau ditanam di lahan dan di kebun dibiarkan berbunga dan berbuah, ini sangat merugikan. Kecuali kalau jeruk seperti ini ditanam di dalam pot, tabulam pot atau tanaman buah dalam pot, itu tidak masalah dibiarkan berbuah. Tetapi kalau di dalam kebun atau di lahan seperti ini ditanam ke tanah langsung, itu sangat merugikan kalau dibiarkan berbuah dalam kondisi seperti ini. Karena itulah bunganya harus dipangkas dan dibuang. Susah untuk membuang bunganya satu persatu, karena itu tunas-tunas mudanya juga ikut sedikit terpangkas. Pemangkasan bunga ini tujuannya untuk memaksimalkan pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, pertumbuhan ranting, dan pertumbuhan dahan. Atau secara umum memaksimalkan terlebih dahulu pertumbuhan vegetatifnya agar jeruk ini batangnya kuat, besar, dan kokoh, baru dibiarkan berbuah nantinya. Kalau seperti ini sudah dibiarkan berbuah, waduh, sedikit hasilnya Pak. Sebenarnya banyak faktor juga yang membuat jeruk seperti ini sudah mulai berbuah atau berbunga. Yang faktor pertama ya, jeruk ini sebelum ditanam ke lahan atau ke tanah ini, di dalam polybag sudah cukup lama umurnya. Sudah cukup lama jeruk ini berada di dalam polybag sebelum ditanam ke tanah. Sekitar 1 tahun
ada sekitar 12 bulan jeruk ini berada di dalam polybag. Karena waktu itu jeruk yang dalam polybag tersebut hanya saya persiapkan sebagai tanaman cadangan. Karena sebelumnya sudah ada tanaman di jeruk di tempat ini. Di tempat saya menanam jeruk ini sudah ada jeruk, karena jeruknya mati dihajar sama hama. Hamanya bukan hama dalam bentuk serangga, tapi kambing tetangga. Kambing ya, mungkin karena pagar di lahan saya kurang rapat, jadi dimasuki oleh kambing. Kemudian kambing itu menggesek-gesekkan tanduknya. Bisa jadi ada kepalanya yang gatal atau gimana, sampai kulit batang jeruk ini terkelupas, patah-patah. Jeruk yang sebelum ini ya, makanya jeruknya mati, kemudian saya ganti. Itulah sebabnya kenapa jeruk ini sudah berumur 1 tahun di dalam polybag, karena jeruk tersebut merupakan jeruk cadangan atau jeruk substitusi, jeruk pengganti yang dipersiapkan seandainya ada tanaman jeruk yang saya tanam mati. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa jeruk ini cepat berbuah, karena cepat berbunga, karena ya itu tadi, sudah lama di dalam polybag dan umurnya sudah cukup lama juga. Maka dari itu baru 4 bulan ditanam sudah memunculkan bunga. Bahaya ini kalau dibiarkan. Bahayanya bagi pendapatan petani ya, bukan bahaya bagi kehidupan manusia macam COVID dan varian-variannya. Bukan seperti itu. Sebenarnya ada faktor lain yang menyebabkan jeruk tumbuh kerdil. Hal lain yang menyebabkan jeruk tumbuh kerdil yaitu infeksi berat dari virus yang bernama Citrus Exocortis viroid atau CEV. Serangan awal dari virus ini, Exocortis viroid ini, umumnya tidak memperlihatkan gejala yang jelas bagi sebagian besar varietas jeruk, termasuk jeruk keprok dan jeruk manis. Dan semoga saja jeruk yang saya tanam ini, yang kita lihat saat ini, tidak sedang terserang oleh viroid Exocortis ini, atau virus yang menyebabkan pertumbuhan jeruk menjadi kerdil. Nah, faktor lain yang kedua ya, maksudnya yang menyebabkan kenapa jeruk ini cepat berbuah, atau bukan berbuah ya, berbunga, bisa jadi karena tanahnya cukup subur di sini. Karena setiap kali saya melakukan pemupukan jeruk, baik itu pupuk kompos, pupuk kandang atau pupuk kimia, jeruk ini juga saya pupuk, walaupun di luar lingkaran ban yang ada ini ya. Ban ini hanya sebagai hiasan saja, hiasan maksudnya. Hiasan sebenarnya bukan hiasan juga sih, untuk mengantisipasi agar kambing tidak menggesek-gesekkan lagi tanduknya ke batang jeruk yang sudah ditanam ini. Nah, faktor yang kedua kenapa jeruk ini sudah berbunga, bisa jadi karena lahan tanahnya cukup subur, selain dari faktor usia tadi. Nah, karena itulah untuk menghindari pertumbuhan jeruk ini kerdil, kalau yang disebabkan karena usianya yang sudah cukup tua, lama dalam polybag sih tidak masalah. Tapi kalau kekerdilan jeruk ini disebabkan oleh virus, nah ini yang cukup berbahaya. Tapi kemungkinannya ini bukan serangan dari virus, lebih kepada karena jeruk ini lama berada di dalam polybag, usianya sudah cukup tua. Karena itulah saya buang terlebih dahulu semua bunga yang tumbuh di jeruk ini. Itu ribet juga sih melakukannya, tapi ya mau bagaimana lagi, ya setidaknya ini sebuah seni lah ya, seni untuk membentuk dahan jeruk, merawatnya dari kecil sampai nanti berbuah. Dan tujuan pemangkasan ini untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara agar tidak tersalur ke buah. Unsur hara yang diserap oleh tanaman ini, baik itu unsur hara yang dari tanah, dari udara maupun dari cahaya matahari, akan tersalur otomatis ke buah untuk memperbesar buahnya. Maka dari itu unsur haranya itu harus disalurkan ke
bagian jeruk yang lain terlebih dahulu untuk memaksimalkan pertumbuhan vegetatif jeruknya. Pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, pertumbuhan dahan, pertumbuhan ranting, dan pertumbuhan daun untuk memunculkan tunas-tunas baru nantinya. Saya belum mau membiarkan jeruk yang tingginya baru 88 cm sudah berbuah. Aduh, sangat merugikan. Nah, itu contoh bunga yang harus saya buang. Banyak itu. Ini baru pertama kali saya membuangnya. Kalau masih berbunga lagi dalam beberapa waktu ke depan, akan saya buang lagi. Minimal batang jeruk ini sudah sebesar pergelangan kaki, atau kalau dilingkar pakai meteran atau penggaris sekitar 30 sampai 35 cm baru dibiarkan berbuah. Karena kalau masih kecil dari 30 cm lingkar batangnya, batang bawahnya ini maksudnya ya, itu berpotensi menghambat pertumbuhan jeruk kalau sudah dibiarkan berbuah. Tapi juga tidak masalah kalau sudah lebih dari 20 cm lingkar batangnya dibiarkan berbuah juga tidak apa-apa, cuman mesti diatur saja pertumbuhan buahnya. Dilakukan pemangkasan juga, tapi tidak semua buah yang dibuang, tidak semua bunga yang dibuang. Pemangkasan bunga jeruk yang baru berumur 4 bulan ini setelah ditanam ke tanah hampir selesai ya. Begitulah kira-kira prosesnya. Dan sebagai catatan, ini bukan cara yang mutlak, bukan cara satu-satunya. Saya tidak mengatakan ini harus dilakukan seperti ini, harus dipangkas bunganya, harus dibuang bunganya, tidak seperti itu. Ini tujuannya video ini saya buat hanya untuk berbagi pengalaman saja. Kalau dikira atau dirasa itu bermanfaat, ya silahkan ditiru, tidak masalah. Tapi kalau dirasa tidak bermanfaat, kalau ada kritik dan saran, atau ada yang salah dari proses yang saya lakukan ini, silahkan juga Bapak atau Ibu sampaikan. Dan saya akan sangat berterima kasih sekali terhadap hal itu. Intinya, ini hanya untuk berbagi pengalaman saja, sekaligus untuk mendokumentasikan kegiatan apa yang saya lakukan di kebun. Sebagai petani lah, sebagai petani saat ini. Baiklah, sampai di sini dulu video pruning jeruknya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.